Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok di mana saya sendiri Rinda Cahena Diana, NRP 36, ada Ahmad Faiz, NRP 47, dan Luri Syafira, NRP 48. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori 4, yaitu query lanjutan. Tujuan dari materi ini yaitu yang pertama untuk mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL, yang kedua mengenal subquery pada banyak kolom, yang ketiga mengenal subquery pada form. Yang pertama, apa itu subquery? Nah, subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Bentuknya seperti ini, terdiri dari main query dan subquery-nya itu ada di dalam main query. Contohnya yaitu seperti ini, select last name from employees where salary lebih dari, subquery-nya yaitu select salary from employees where employee ID sama dengan 148, dan nantinya akan menampilkan last name yang memiliki employee ID 149. Nah, ini penjelasannya. Query tersebut menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya gaji pegawai nomor 149 tidak diketahui sehingga dikerjakan terlebih dahulu, yaitu sebagai subquery dengan ilustrasi nilai gaji 10.500. Kemudian subquery pada banyak kolom. Nah, pada subquery banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple column. Nah, seperti ini. Pada subquery di banyak kolom ada dua, yaitu pairwise comparison subquery, yaitu disebut pembandingan berpasangan. Nah, contohnya ini. Nah, source code ini menampilkan detail pada pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174, dan bukan termasuk pegawai di nomor ini, employee ID not in 178 dan 174. Kemudian not pairwise comparison subquery, yaitu pembandingan tidak berpasangan. Nah, contohnya ini sendiri-sendiri. Nah, dari source code ini akan menampilkan data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan ID pegawai 174 dan 141 serta bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai ber-ID 174 dan 141 dan bukan termasuk pegawai di ID tersebut. Nah, ini. Kemudian subquery pada klausa from. Query bisa diletakkan pada klausa from untuk membentuk tabel temporer, dikenal dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini penjelasannya ada di bawah, menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya lebih besar rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat ia bekerja. Ini. Kemudian latihan. Nah, latihan ini mengacu pada tabel-tabel berikut. Yang pertama ada tabel departments, tabel employees, dan tabel history. Oke, yang pertama yaitu buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Nah, itu query-nya seperti ini. Select last name, department ID, salary from employees where department ID, salary in select department ID, salary from employees and where commission underscore VCT is not null, order where department ID. Nah, ini saya akan demokan. Ini saya sudah menjawabnya di note, nanti tinggal run aja. Untuk yang pertama yaitu ini.
Nah, jadi di soal pertama ini menampilkan nama, nomor departemen, gaji yang dimiliki. Ini hasilnya yaitu ini, ada beberapa nama, plan ID, dan juga gajinya. Oke, lanjut yang kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Untuk query-nya seperti ini, select last name, department name, salary from employees A, join departments using department ID. Nah, where salary NFL commission PCT 0 in select salary NFL commission PCT 0 from employees join departments using department ID where location ID sama dengan 700. Oke, sama sudah saya buat sebelumnya, jadi tinggal menjalankan aja di SQL. Kita akan mengetahui. Nah, ini dia nama-nama dan nama departemen dan juga gaji yang muncul. Oke. Kemudian nomor 3, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja atau hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Dengan catatan data Kocar tidak ditampilkan dalam hasil query-nya. Nah, jadi query-nya seperti ini. Select last name, hire date, salary from employees where salary and NVL commission 0 in select salary and NVL commission PCT 0 from employees where last name in Kocar seperti yang dimiliki Kocar. Nah, ini jadi parameternya. Dan last name Kocar. Sama, saya juga sudah mengerjakan sebelumnya, jadi di sini kita tinggal run aja. Nah, jadi hasil yang tampil yaitu hanya satu yang memiliki last name Dihan, hire date tanggal mulai kerjaan 13 Januari 2001 dan gajinya 17.000. Oke, yang terakhir yaitu latihan nomor 4. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang pegawai tersebut bertempat tinggal di kota yang nama kota awalnya itu huruf T. Jadi select employee ID, first name, last name from employees where employee ID in select employee ID from employees A, departemen D, dan location log where A departemen ID sama dengan D departemen ID, and D location ID sama dengan log location ID, and log city like nama kotanya diawali huruf T. Oke, kita tinggalkan. Lalu yang muncul ada dua, di mana ada Michael Herstein dan Pat Fay yang masing-masing memiliki employee ID 201 dan 202, yaitu dua orang ini yang memiliki yang bertempat tinggal di kota yang diawali huruf T. Oke, sekian dari demonstrasi dari teori 4 query lanjutan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.